Ada dua cara Anda bisa menjadi direktur. Yang pertama adalah Anda kerja dulu sebagai karyawan, mulai dari posisi staff, kemudian nanti naik ya beberapa bulan kemudian jadi supervisi, kemudian naik lagi jadi asisten manajer. Kalau kinerja Anda bagus, nanti beberapa tahun, 3-5 tahun Anda diangkat menjadi manajer, kemudian naik lagi menjadi general manager, dan akhirnya mencapai posisi direktur. Nah, biasanya kalau orang merambah dari posisi bawah, dari level staff menuju sampai ke direktur, itu biasanya butuh jam terbang, butuh waktu ya, antara at least ya 10 sampai 20 atau bahkan 30 tahun ya, karena butuh yang namanya pengalaman untuk sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ada cara kedua, yaitu Anda kerja dulu sebagai karyawan. Nah, setelah kerja sebagai karyawan, kemudian Anda stop, Anda berhenti, lalu Anda mendalami, Anda sekolah lagi, Anda ambil sertifikasi ya, misalnya ngambil S2, S3 ya, pokoknya ada hitam di atas putihnya, ada sertifikatnya. Nah, kemudian Anda melamar lagi menjadi direktur. Nah, itu adalah dua langkah Anda bisa menjadi direktur ya. Biasanya kalau Anda ambil cara yang kedua, yaitu jadi karyawan, kemudian berhenti, kemudian ambil sertifikasi, masuk kembali sebagai direktur, itu biasanya Anda harus punya siap budget ya, siap duit ya, karena Anda harus belajar lagi kan, itu kan keluar duit dulu ya untuk upgrade diri Anda sampai ke pengetahuan seorang direktur. Nah, apapun cara yang Anda ambil untuk bisa menjadi direktur, ketika Anda sudah sampai di posisi direktur ya, nah biasanya kalau direktur itu uang nggak masalah, uang ada, betul nggak? Coba komen di sini. Yang Anda yang sebagai posisi direktur, uang ada masalah nggak? Umumnya nggak ada ya. Kalau uang masih ada masalah, biasanya di level-level apa? Level-level staff, level-level asisten manajer ya, bahkan manajer, beberapa manajer pun masih mengeluh tanda kutipnya ya, masih kurang uang gitu ya, itu wajar ya, itu wajar karena kebutuhannya juga banyak. Namun kalau sudah di level direktur, biasanya duit udah nggak masalah. Tapi ada satu hal yang membuat mereka ada masalah atau problem, yaitu apa? Waktu. Walaupun duitnya banyak, tapi waktunya biasanya nggak ada. Karena apa? Seorang direktur itu tanggung jawabnya paling besar. Ya, kemudian 100% fokusnya itu untuk ke karyawannya, untuk memajukan perusahaannya, untuk meningkatkan omset dari kantornya, ya. Jadi 100% itu fokusnya ya untuk company, untuk perusahaan, ya. Makanya sering nggak heran kalau yang namanya direktur itu sering kali mengorbankan waktu-waktu dia yang bahkan waktu pribadi pun kadang dikorbankan. Nah, sebenarnya yang ideal itu punya banyak uang dan banyak waktu. Betul ya? Punya banyak uang, banyak waktu. Terus gimana dong caranya? Nah, untuk Anda yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget menyediakan percepatan, pengen banget mendapatkan percepatan income ya dari bisnis internet. So, jadi kalau misalnya nih, Bapak Ibu pengen banget, Anda di sini pengen sekali masuk ke dunia internet, make money dari internet, tapi banyak keterbatasan. Seperti saya dulu sebagai karyawan ya, saya gaptek, nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya produk untuk dijual ya. Udah gitu saya nggak punya mentor, pokoknya nggak ngerti deh bisnis sama sekali. Saya harus mulai dari zero, dari nol. Nah, saya punya solusi untuk Anda, atau Anda juga sudah terjun nih ke bisnis internet, sudah punya produk, tapi mau masuk ke strategi internet marketing, itu juga masih bingung. Waduh, mulainya dari mana? Datengin trafficnya gimana caranya? Ngeblank gitu, nggak ngerti ya. Nah, Anda nggak perlu khawatir karena Anda bisa masuk ke dalam bio saya. Di situ ada banyak sekali channel yang Anda bisa ikuti ya. Kemudian Anda juga bisa masuk ke dalam YouTube saya, Christine Emalia, atau Anda juga masuk ke Instagram saya, Karyawan Milioner. Anda juga bisa masuk ke LinkedIn saya dan Facebook saya ya, facebook.com/chrisemalia99. Di situ Anda bisa dapatkan banyak sekali video-video tips, banyak sekali benefit
yang Anda bisa ambil, Anda bisa serap, Anda bisa tiru ya, sehingga bisa mengembangkan apa yang menjadi keinginan Anda ya, mau terjun ke dalam internet, mau belajar maupun mau cari bisnis. Oke. Nah, kembali ke topik kita tadi, gimana caranya supaya walaupun Anda sebagai direktur sibuk, walaupun uangnya banyak ya, tapi waktunya juga maunya banyak. Jadi dua-duanya ini mau banyak. Nah, saya akan sampaikan rahasianya khusus kepada Anda yang nonton hari ini ya. Rahasia untuk uang banyak itu bagaimana caranya? Nah, sebagai direktur, biasanya fokus Anda untuk mengembangkan apa yang sudah Anda jalani. Namun, nggak ada salahnya. Anda harus punya yang namanya sumber income lain. Jangan cuma satu sumber. Karena apa? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak menggantungkan hidup kita kepada satu company saja, ya, karena itu sama sekali di luar kendali Anda, betul kan? Anda nggak bisa mengendalikan sepenuhnya company tempat Anda bekerja. Anda bisa mengendalikan diri Anda, hidup Anda. Nah, karena itu Anda harus punya yang namanya ban serep. Usahakan Anda harus punya minimal satu sumber income lain selain dari gaji Anda sebagai direktur, supaya pada saat suasana seperti pandemi misalnya seperti ini, Anda dirumahkan misalnya ya, Anda bahkan gajinya dibayar separuh. Nah, kalau Anda nggak siap, Anda akan kewalahan karena keran Anda cuma satu. Tapi kalau Anda punya backup dari sumber income lain, ya hidup Anda ya is okay, biasa-biasa aja gitu, normal-normal aja, karena Anda bisa tutup dari keran yang lain. Yaitu pentingnya Anda punya sumber income. Dan Anda harus ingat, selama Anda kerja sama orang, Anda nggak bisa mengatur tanda kutipnya penuh semuanya. Karena ada lagi yang punya hak atau punya wewenang di atas Anda. Setuju ya? Nah, ada komisaris, ada pemilik, dan sebagainya. Anda kan masih kerja sama orang. Nah, tapi kalau Anda punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, punya sumber income lain, itu 100% ada di genggaman Anda. Nah, Anda bisa kendalikan itu. Dan Anda nggak mau kan selamanya kerja terus. Betul nggak? Anda mau punya yang namanya passive income. Sehingga pada saat Anda tua nanti, Anda pensiun nanti, Anda benar-benar menikmati hidup ya layaknya seperti orang-orang yang enjoy gitu, udah dari muda sudah kerja keras ya, udah tinggal menikmati hasilnya aja ya. Betul. Sebentar. Oke, ada sesuatu yang terbang dan jatuh sehingga saya harus mengambilnya. Oke. Nah, jadi kalau sudah demikian, maka Anda harus punya sumber income yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah passive income. Nah, kenapa kita harus punya passive income? Karena Anda nggak mau selamanya kerja terus, betul kan? Sama seperti saya. Saya sudah memasuki yang namanya pensiun dini. Ya, saya mempensiunkan diri ketika ketemu dengan bisnis yang bagus, maka saya fokus kepada bisnis yang saya lakukan. Nah, Anda juga bisa lakukan itu ya, kalau Anda sudah ketemu dengan satu model bisnis yang cocok, yang bisa memberikan Anda passive income. Nah, sebenarnya passive income itu nggak melulu dari bisnis loh. Anda bisa dapatkan dari mana? Misalnya bisa dari, ini saya tulis poin-poinnya ya, saya tempel ya, supaya apa? Supaya saya bisa terarah di dalam mengedukasi atau memberikan atau sharing kepada Anda ya. Nah, ini anginnya besar, makanya terbang-terbang kertas yang saya tempel ya. Saya bacakan aja di sini ya. Jadi sebenarnya passive income itu bisa dapat dari bisnis seperti yang saya lakukan ya. Pastikan bisnis yang Anda pilih. Anda kan direktur sibuk. Kalau direktur sibuk, waktu tuh nggak ada ya. Waktu itu berkejar-kejaran ibaratnya. Nah, jangan cari bisnis yang ribet. Ribet tuh artinya Anda harus stokin barang sendiri. Nanti kalau ada yang pesen harus kirim sendiri. Itu namanya ribet ya. Anda bisa lakukan, bisa tetap make money dari bisnis tanpa harus Anda melakukannya sendiri. Dan Anda mempersiapkan aset yang bekerja untuk Anda. Itu namanya bisnis yang nggak ribet ya. Nah, kemudian sumber income yang kedua ya, yang memberikan Anda passive income, Anda bisa bermain saham kalau ngerti. Cuman kalau saham itu Anda harus siap-siap nih ya. Ada dana yang memang Anda sudah sisihkan. Jangan sampai mengganggu ya kebutuhan inti Anda. Kebanyakan orang yang nggak siap main saham menghabiskan semua uangnya ke dalam saham. Akhirnya ketika anjlok ya, habis semuanya.
Nah, Anda nggak mau kan seperti itu, karena saham itu Anda harus benar-benar siap gitu. Ini cocok untuk pemain yang agresif. Kalau Anda merasa, saya sih yang konvensional aja deh, sama seperti saya ya, saya bukan tergolong pemain yang agresif, makanya saya nggak begitu suka bermain di saham. Ya, saya lebih suka yang bisnis gitu, yang kita jalankan, kita bisa make money ya. Tapi it's okay, itu adalah pilihan Anda. Kemudian yang ketiga, Anda bisa dapatkan juga passive income dengan cara Anda membeli properti, kemudian disewakan, dikontrakan, ya, atau dijual kembali ketika harganya tinggi. Nah, Anda bisa bermain di situ. Tapi Anda juga harus ingat, kalau Anda mengandalkan kepada properti, ya, properti itu non-liquid cash, ya, artinya dapat duitnya, memang sekali dapat banyak, gede ya, karena komisinya dari sekian ratus juta atau sekian miliar gitu kan, jadi kan lumayan. Tapi itu bukan liquid cash ya, artinya Anda bisa dapatkan mungkin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun baru dapat, baru ada orang yang beli. Nah, Anda juga nggak bisa mengandalkan kepada passive income hanya dari properti, karena itu kan butuh waktu ya, butuh waktu lebih lama. Atau Anda juga misalnya hobi investasi ya, investasi. Itu juga boleh. Nah, investasi itu juga lebih ke passive income. Anda tinggal naruh duit, kemudian tunggu aja berbunga, ya, itu. Nah, jadi Anda tinggal pilih sumber passive income-nya apa. Ya, jadi kalau saya rangkumkan, intinya adalah kalau Anda mau punya uang banyak ya sebagai direktur, Anda harus punya backup, Anda harus punya ban serep, jangan hanya mengandalkan gaji. Ban serep Anda bisa dapetin dari mana? Dari Anda memiliki bisnis, ya, sehingga Anda memiliki aset yang bekerja untuk Anda, atau Anda juga bermain saham, atau Anda bisa membeli properti, kemudian disewakan, dijual kembali, mengambil keuntungan dari situ, atau Anda juga bisa berinvestasi, ya. Nah, kemudian kalau rahasia Anda untuk memiliki waktu yang lebih banyak itu bagaimana? Supaya waktu Anda lebih banyak. Nah, ada beberapa poinnya, saya sudah tuliskan di sini ya. Yang pertama itu pastikan Anda buat yang namanya agenda harian. Nah, kenapa agenda harian itu penting? Saya sudah terbiasa semenjak dari staff ya, saya punya satu buku yang namanya buku agenda. Jadi pada saat hari itu saya pengen banget melakukan aktivitas yang saya harus lakukan, saya pasti tulis dulu poin-poinnya. Nah, ketika kita melaksanakan ya satu demi satu itu enak gitu, rasanya perasaannya senang, happy. Karena apa? Seperti tanggung jawab kita itu kita beresin satu-satu ya. Nah, bayangkan kalau Anda di posisi direktur dengan segudang tanggung jawab, Anda tidak menuliskan apa yang menjadi prioritas Anda, maka Anda akan susah banget melewatinya ya, merasa setiap hari bukannya makin dikit malah makin nambah kerjaannya, dan Anda nggak tahu yang mana yang mesti didelegasi ke tim, yang mana yang harus diprioritaskan. Jadi pastikan Anda harus buat agenda harian ya. Nah, untuk membuat agenda harian, Anda harus bikin yang namanya prioritas. Jadi the priority, ambil aja tiga hal penting yang harus Anda lakukan hari itu. Yang paling tinggi bobotnya atau nilainya itu apa? Nah, itu Anda tandain 3. Yang lain itu ya bisa dikerjakan, oke, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Ya, artinya nggak mengganggu secara signifikan. 3 poin terpenting dulu. Kemudian Anda juga bisa jadwalkan dalam satu hari itu ada waktu di mana waktunya itu tidak terjadwal. Artinya gini, Anda harus persiapkan sebagai direktur itu sewaktu-waktu, misalnya bos Anda manggil, bos Anda minta rapat dan sebagainya. Nah, itu Anda harus siapkan waktu untuk memberikan slot itu ke mereka. Termasuk kalau misalnya anak buah Anda, kan sebagai direktur anak buah banyak ya, banyak sekali kepala-kepala divisi dan sebagainya yang mau minta rapat dengan Anda sudah siapkan slot waktunya gitu, dari jam sekian sampai jam sekian itu slot bebas, slot tidak terjadwal untuk Anda bisa gunakan untuk mereka ya itu. Nah, kalau Anda masih bingung juga, Anda bisa membuat schedule-nya, tinggal pakai bantuan Google Calendar ya. Di situ ada blok-blok warnanya, Anda bisa buat di situ sehingga memudahkan Anda untuk menyusun priority. Itu cara yang pertama ya, untuk Anda memiliki banyak waktu karena Anda sibuk. Nah, yang kedua adalah optimalkan waktu Anda. Nah, ini belum banyak direktur yang melakukannya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, misalnya
Anda tinggalnya jauh di pinggir kota ya, karena sudah direktur, tinggalnya mungkin di tempat-tempat yang teduh, tempat-tempat yang adem ya, mungkin butuh waktu sekitar 1-2 jam perjalanan misalnya. Kalau bolak-balik sudah 2-3 jam, Anda bisa optimalkan waktu yang Anda buang untuk perjalanan kantor ya, ke kantor atau dari kantor dengan cara apa? Cara ini dulu saya lakukan ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita bisa memanfaatkan waktu perjalanan kita untuk upgrade diri, upgrade skill kita. Jadi dalam perjalanan, alih-alih saya dengar radio atau dengar musik, saya mendengarkan audio untuk motivasi, ya, untuk upgrade diri, untuk belajar internet marketing, untuk belajar bisnis. Saya manfaatkan untuk itu. Sehingga dalam setiap hari, ya, saya selalu mendapatkan 1-2 poin-poin penting dari apa yang saya lakukan atau inginkan. Nah, itu juga Anda bisa praktekkan. Itu sama sekali nggak terasa ya, tapi terakumulasinya 1-2 jam per hari. Ya, waktu yang Anda buang untuk perjalanan dari rumah ke kantor, dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, untuk Anda belajar, mengupgrade diri, itu lama-lama skill Anda jadi nambah. Nah, itu adalah satu keuntungan ya untuk mendapatkan waktu lebih. Kemudian, ini yang banyak sekali dilakukan para direktur adalah mereka masih keasikan nonton TV gitu ya. Nah, saya sudah mulai membatasi nonton TV itu sejak 5 tahun yang lalu. Bayangkan, dulu saya juga hobi banget nonton TV. Ini adalah satu hiburan buat saya ya. Namun ketika saya menyadari dan saya belajar banyak dari orang-orang sukses bahwa mereka itu sangat-sangat mengurangi yang namanya nonton TV. Kenapa? Karena kita nggak sadar kalau nonton itu kan kita duduk pasif, diem ya, lihat berita-berita. Nah, berita-berita itu masuk ke alam bawah sadar kita. Bayangkan setiap hari kita dijejali oleh berita-berita ya, sehingga otak kita penuh, kita nggak bisa berpikir jernih ya. Nah, kalau Anda sebagai direktur sibuk, Anda masih tanda kutipnya ya, membuang waktu Anda dengan menonton TV terlalu banyak. Itu sangat-sangat disayangkan ya. Mendingan Anda upgrade diri Anda upgrade skill Anda ngobrol sama orang-orang sukses yang jauh lebih sukses dibanding Anda. Itu Anda akan jauh lebih mendapatkan benefit atau manfaatnya ya. Nah, jadi kalau gitu diganti dengan apa? Nah, Anda bisa ganti dengan skill yang jauh bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya Anda bisa baca buku ya. Kalau nggak ngerti atau nggak suka baca buku misalnya, Anda bisa nonton video ya, tapi bukan video sinetron, bukan video film drama Korea ya, bukan. Tapi Anda bisa nonton video-video pengalaman dari internet marketer dunia misalnya, atau apa sih yang dilakukan untuk mencapai kemajuan di industri Anda. Jadi Anda cari tahu dari perusahaan orang lain, dari company orang lain ya. Anda bisa dapetin data itu semua di YouTube ya, atau di Google. Nah, Anda bisa browsing dari situ. Kemudian cara mengoptimalkan waktu yang ketiga adalah Anda bisa fokus kepada satu kerjaan dulu. Jadi banyak para direktur itu yang kebingungan, kelimpungan saking banyaknya kerjaan. Mereka akhirnya melakukan pekerjaan itu berbarengan, artinya multitasking. Nah, multitasking ini tidak semua orang sanggup melakukannya. Dan ketika melakukannya, hasilnya justru belepotan. Nah, jadi kalau saya belajar dari pengalaman yang saya lakukan, saya menyediakan waktu untuk satu tugas yang menjadi priority, saya habiskan dulu, tak habis, oke, baru saya beralih ke yang berikutnya. Karena beberapa kali saya alami ketika saya kerjain ini belum selesai ini belum selesai ini, maka hasilnya menjadi setengah-setengah, dan ketika seringkali saya juga merasakan campur aduk gitu, dan akhirnya salah karena fokusnya ke sini, pikirannya masih ke sini ya, pikirannya sedang di sini, kita lagi ngerjain yang ini. Nah, itu yang bikin kita jadi nggak fokus, nggak konsen ya. Jadi satu selesai dulu baru pindah ke yang lain. Itu adalah cara untuk mengoptimalkan waktu. Nah, sekarang saya berikan strategi yang terakhir ya. Nah, strategi yang terakhir ini apa? Jangan reaktif. Reaktif itu maksudnya gimana? Reaktif itu maksudnya gini. Kalau misalnya Anda lagi kerjain tugas Anda, ya, Anda udah kunci pintunya, terus lagi kerjain, tiba-tiba handphone Anda bunyi. Ada email masuk misalnya. Langsung Anda buru-buru lihat handphonenya, email dari siapa?
itu artinya reaktif. Banyak direktur yang walaupun sudah di posisi tinggi masih nggak menyadari bahwa tingkah lakunya itu reaktif. Ya, artinya udah kebiasaan cepet responsif nih, cepet tanggap nih. Ada apa-apa bunyi, handphonenya bunyi, langsung lihat. Padahal lagi kerja sesuatu ya. Kecuali kalau ini adalah telepon dari keluarga misalnya yang urgent, itu mau nggak mau kita harus reaktif. Tapi kalau untuk hal-hal lain di luar itu, sebaiknya kita fokus dulu apa yang sedang kita lakukan. Karena kalau terlalu reaktif, bayangkan waktunya berapa lama kita buang. Lagi kerjain asik ini ada bunyi tet, di FB ada yang komen. Kita penasaran, aduh siapa sih yang komen? Akhirnya kita balesin komen dia, ya. Itu butuh berapa menit? Nah, dikali dengan jumlah berapa kali kita terinterupsi, berapa kali kita bereaksi setiap harinya. Itu berapa jam kita buang, ya, untuk hanya melayani interupsi-interupsi yang ada. Nah, jadi itu adalah resep bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan waktu yang lebih banyak, ya. Nah, kalau misalnya Anda suka nih dengan video ini atau Anda mau mendapatkan video-video tips yang lainnya terkait dengan Anda sebagai karyawan, sebagai direktur, sebagai profesional, ya, silakan Anda bisa like, ya, bisa share postingan ini, bisa save, ya, dan Anda juga bisa follow fanpage saya di fb.com/chrisemalia. Kemudian Anda juga bisa subscribe YouTube channel saya di Christine Emalia, atau Anda juga bisa follow di Karyawan Milioner, yaitu adalah akun Instagram saya, supaya Anda bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak lagi. Oke, itu aja. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk Anda. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.